Banyak anak muda yang nggak ngerti cara ngatur uang. Banyak yang terjerat pinjol. Loh, kok bisa sih? Nah, belakangan ini kita sering banget mendengar tentang pinjol. Banyak orang yang sudah terjerat pinjol dan akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mereka. Ada yang stres, bahkan sampai bunuh diri. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman terhadap pendidikan finansial dasar di masyarakat. Banyak yang berpikir bahwa literasi keuangan itu hanya berguna untuk orang-orang yang bekerja di bidang bisnis dan ekonomi. Padahal kenyataannya pendidikan finansial dasar itu sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, termasuk dokter, pilot, guru, bahkan ibu rumah tangga. Jadi manfaat pengetahuan finansial dasar itu apa aja sih? Yang pertama, bisa membantu kita untuk membangun keamanan finansial. Dengan pemahaman finansial dasar, kita dapat merencanakan dan membangun keamanan finansial. Ini bisa melibatkan penyusunan anggaran, menabung, dan mengolah keuangan dengan cerdas. Yang kedua adalah mengurangi stres keuangan. Salah satu penyebab stres terbesar dalam hidup kita tidak lain adalah keuangan. Pendidikan finansial membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik, mengurangi stres, dan juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah mengajarkan pengambilan keputusan yang bijak. Pendidikan finansial tidak melulu hanya tentang uang, tapi juga tentang keterampilan pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya pendidikan finansial ini bisa membantu kita memahami resiko dan manfaat dari setiap keputusan keuangan yang kita buat. Nah, seharusnya pengetahuan finansial ini diajarkan di sekolah. Namun, hingga sekarang ini kurikulum nasional di Indonesia tampaknya masih mengabaikan pentingnya pendidikan finansial dasar. Oleh karena itu, perlu juga adanya upaya proaktif dari masyarakat dalam mempelajarinya secara mandiri. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai rencana keuangan, tabungan, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk tentang manajemen keuangan, konsep pertama yang wajib banget kita pahami adalah memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ya sering banget dong kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh gitu. Misalnya saat belanja di acara 12.12 kemarin, hayo kalian check out apa aja. Nah, untuk pembelian ini sebaiknya kita itu mempertimbangkan dulu apakah benar-benar kita butuhin atau enggak. Kalau ternyata itu cuma keinginan dan budget kita itu terbatas, lebih baik kita tunda dulu keinginan kita teman-teman dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Nah, yuk kita masuk ke manajemen keuangan. Dalam mengatur keuangan, perencanaan keuangan itu kuncinya. Jangan sampai nih setelah kita dapat gaji uangnya tuh ludes gitu aja. Oleh karena itu penting untuk memiliki perencanaan keuangan atau financial planning. Pendapatan dan kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Jadi rencana setiap orang pun bisa beda-beda. Tapi ada rencana atau metode yang digunakan oleh banyak orang nih, yaitu prinsip 50, 30, dan 20. Nah, pertama kita bisa mengurangi dulu pendapatan kita dengan cicilan atau angsuran yang harus kita bayarkan. Nah, lalu dibagi menjadi 3 pendapatan kita. Yang pertama 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Nah, kita tadi udah ngomongin pinjol, nah sekarang kita ngomongin urusan pinjaman nih. Sebaiknya kita menghindari utang konsumtif. Nah, utang konsumtif tuh apa aja sih? Utang itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama adalah utang produktif, yang kedua adalah utang konsumtif. Utang produktif adalah utang-utang yang bisa mendatangkan keuntungan untuk kita di masa yang akan datang. Dan utang konsumtif adalah utang-utang yang ternyata tidak memberikan keuntungan kita di masa yang akan datang. Contohnya, kita berutang untuk membeli smartphone model terbaru. Nah, itu kan tidak memberikan kita keuntungan di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, itu menjadi utang yang konsumtif. Sebaiknya utang jenis seperti itu dihindari karena akan menjadi beban finansial yang memberatkan di masa yang akan datang. Apalagi kalau kita terlibat dengan pinjol. Nah, kalau memang kita butuh pinjaman, lebih baik mencari dari sumber yang sudah diawasi oleh OJK, teman-teman. Jika kita memang ingin membeli sesuatu, sebenarnya lebih baik untuk kita nabung terlebih dahulu. Terus untuk teman-teman yang sudah terlilit hutang, itu gimana dong? Nah, untuk teman-teman yang udah kelilit utang,
mungkin bisa menekan keinginannya dulu dan membayarkan utang-utangnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau tidak dilunasi takutnya akan memberatkan finansial kita lebih lama lagi. Nah, kalau misalnya nih punya banyak utang, lebih baik dilunasi dulu utang-utang yang punya bunga lebih tinggi gitu. Nah, sebagai generasi muda, kita tuh perlu bijak dalam mengelola keuangan, termasuk untuk menabung dan berinvestasi. Sebelum masuk ke dunia investasi nih, kita tuh perlu banget untuk punya dana darurat dan asuransi sebagai prioritas yang lebih utama. Tabungan dana darurat itu sangat penting untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tidak terduga. Misalnya nih, HP atau laptop yang kita gunakan untuk bekerja dan untuk sekolah atau kuliah itu rusak. Nah, kita bisa menggunakan dana darurat ini untuk membeli HP atau laptop terbaru. Kenapa? Karena itu akan bisa menunjang kita untuk lebih produktif ke depannya. Nah, selain itu, kita juga bisa memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang bisa membantu kita meringankan biaya pengobatan kalau kita tuh sakit. Nah, pemilihan jenis asuransi itu bisa disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Nah, ketika berbicara tentang investasi nih, setelah memenuhi kebutuhan, dana darurat, dan asuransi, kita bisa melibatkan diri dalam investasi. Nah, instrumen investasi itu sendiri ada banyak teman-teman. Ada properti, logam mulia, pasar modal, dan pasar uang. Untuk teman-teman yang masih awam dan belum punya waktu banyak untuk bisa mengelola investasinya, mungkin bisa mencoba reksadana dulu teman-teman, di mana resikonya itu lebih rendah dan kita tidak perlu pusing memikirkan di mana kita harus menaruh dana investasi itu, karena sudah ada manajer investasi yang akan mengatur kemana uang kita akan pergi. Nah, selanjutnya penting juga untuk memperhatikan instrumen investasi yang cocok untuk teman-teman dan aman serta terpercaya dan dilindungi oleh OJK. Selain itu, ada juga selain kebutuhan dana darurat, asuransi dan investasi. Bagi teman-teman yang udah bekerja, penting banget untuk menyiapkan dana pensiun. Semakin dini kita menyiapkan dana pensiun, itu akan semakin baik. Nah, apa sih manfaat dari dana pensiun ini? Manfaat dari dana pensiun ini adalah bisa membantu kita untuk hidup lebih nyaman tanpa terbayang-bayang utang ataupun rentenir di masa tua kita. Jadi kita bisa menikmati masa tua kita dengan lebih nyaman. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, kita penting juga untuk membayar pajak. Untuk membayar pajak di Indonesia, kita harus punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang bisa diperoleh dengan mendaftar secara online di web resmi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pelaporan surat pemberitahuan atau SPT dilakukan secara pribadi setiap bulan, teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut dapat dicek di sini ya, teman-teman. Nah, semoga dengan pemahaman dan penerapan langkah-langkah yang sudah kita lalui tadi, kita bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak dan meraih masa depan yang lebih stabil secara finansial, teman-teman. Selamat mengelola keuangan.